karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Bukan tepuk tangan, lu tulis kreatif. Datang bapaknya, nah tidur, bapak juga punya lagu apa pak? Matematika, dengerin. Tambah 1 jumlahin jadi 2, kalau bisa ngaji nanti juga bisa berdoa, itu kan bagus. 2 tambah 2 dijumlahin jadi 4, kalau bisa berdoa nanti juga dapat berkat. Kata anaknya, lumayan. 4 tambah 4 dijumlahin jadi 8, kalau banyak berkat insya Allah nggak susah makan. Kata anaknya, yes. 8 tambah 8 dijumlahin 16, kalau udah banyak makan insya Allah awet beras. Nah, banyak teriak di dapur, setuju. 16 tambah 16 dijumlahin 32, kalau banyak beras bisa ngasih sama mertua. Nah, harus baik sama mertua. 32 tambah 32 dijumlahin 64, udah ngasih sama mertua, bini lu bisa 4. Nah, setuju bapak-bapak? Terima kasih. Ibu-ibu, maksud lo? Bu, saya mau tanya, pengen nggak punya suami tetap setia sama ibu? Pengen nggak? 3 ilmunya yang dikasih sama Siti Khadijah. Coba Siti Khadijah ngasih ilmu sama ibu-ibu sebenarnya apa sih ilmunya? Yang pertama, senangin suami dengan bahasa, jangan song, jangan cerewet, apalagi sampai muncrat tuh ludah. Ya Allah, jangan songong, senengin suami dengan bahasa. Siti Khadijah kalau ngobrol dengan Rasulullah suaranya halus, rendah. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, cakep, cantik, bunga mawarku, sini sebentar. Khadijah nyamperin, labbaika ya Rasulullah, rendah. Kalau nggak ngerepotin, tolong aku seduhin air susu. Baik ya Rasulullah. Cakep, enak dengar suaranya. Beda sama Khadijah Karawang. Pak, bikinin kopi ya, bikin lo sendiri. Masya Allah, lakinya sampai loncat keluar, kaget. Lu kagak lihat gua lagi masak. Kalau gua kagak masak, lu gak bakal makan. Gua asal ketul lu, bikin sendiri lu. Nih air termosnya, nih kopinya. Kata suaminya, belum dibikinin, gua udah kenyang nih. Ada yang begitu di sini ibu-ibu? Ada terus sih. Oh, nggak ada yang ngaku, nggak ada. Ya Allah, ya Rabbana, senengin suami dengan bahas. Yang kedua, senengin suami dengan tingkah laku. Siti Khadijah kalau ngobrol dengan Rasulullah nunduk kepalanya, nggak berani melihat wajah Rasulullah. Pak, istri kita begitu nggak? Jawab Pak, kalau ngobrol nunduk nggak istri kita? Kagak, nekat Pak, besok mah nyari lagi. Maksud nyari uang, dapat sekarung, nah gantungin di leher istri, pasti nunduk nih. Gak keberatan. Ya Allah, Siti Khadijah begitu. Rasul mau keluar, dipegang tangan Rasul oleh Siti Khadijah, diantar sampai pintu depan, dicium oleh Siti Khadijah. Ya Rasulullah, mau berangkat sekarang? Ya, doain supaya aku sukses berjuang, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ditatap di pintu oleh Khadijah. Ibu begitu, hasil muludan, suami mau kerja, pegang tangan, antar sampai pintu depan, cium, dicas suami supaya semangat. Pipi kiri, Pak, cepat cari uang ya, yang banyak Pak. Pipi kanan, tengah-tengah, sedot, halal tahu. Ya Allah ya Rabbana, semangat suami. Kamu berangkat ya? Ya Mak, doain ya. Insya Allah Mama doain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditatap sama ibu. Suami udah 5 langkah dari pintu. Ibu teriak, Pak, apaan sih Mak? Awas ya, titik DJ. Itu DJ. Apa titik DJ? Hati-hati di jalan. Suaminya gaul juga, bisa jawab. Kata suaminya, insya Allah mah Dedi Dores. Istrinya kaget, apaan Pak Dedi Dores? Dengan diiringi doa restu. Dedi Dores, lu tulis bayar daripada nyusul ke Cikampek jauh, tulis. Yang ketiga, senengin suami dengan dandanan. Saya mau tanya, kecantikan ibu buat siapa?
Jawab yang kompak. Buat siapa? Bohong. Buat ke pasar, kondangan. Mau ke pasar, kondangan, babak belur, pabrik cat pada pindah semua. Ya pojok disemprotin. Masya Allah, yang dapat supir angkot, tukang ojek. Ya Allah, suaminya kagak dapat apa-apa, dapat boketek lagi. Siti Khadijah tuh udah cantik alami, tapi dandan lagi ketika mau jemput Rasulullah. Begitu pintu dibuka, Rasul datang, rasa pusing capek hilang. Kenapa? Yang buka pintu bidadari surga. Bergetar bibir Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surga, aku buktinya bidadari menjemputku. Mantap. Nah, kita mau boro-boro Pak. Suaminya pulang kerja, rindu sama bini, sore-sore pulang ke rumah, datang ke rumah, Assalamualaikum, salam warahmatullah, buka pintu, suaminya loncat lagi keluar. Kaget ada penampakan keluar dari rumah. Ya bininya bangun tidur, rambut acak-acakan, kagak pakai baju, BH yang tadinya udah lepas sebelah udah disambung gak pakai peniti. Suaminya gemeteran di luar, bukan baca baiti jannati rumahku surgaku, kata suaminya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Ya Allah, di sore-sore ada penampakan ya Allah, pasti liatin no bini gua. Biarin jelek-jelek gua rindu, peluk aja dah. Dipeluk sama lakinya, dipeluk, suaminya teriak, ngepinitih nojos. Amin, udah jelek, bau, nyiksa lagi. Makanya Pak perhatian, kalau istri kita udah model begituan Pak, itu udah sedangnya masukin kulkas Pak. Habis ganti casing susah. Ya Allah, kecantikan ibu bukan untuk orang lain, buat suami. Makanya tiap pulang kerja, suami dari mana? Ibu udah cantik. Anaknya nonton Mak, undangan sebanyak aja. Mak dandan, dijemput bapak. Mana Mak? Bandara. Bapak lu dari sawah naik pesawat. Di mana Mak jemputnya? Di pintu. Ibu duduk di kursi, buka adeng jendela, nengokin keluar, suami datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, buka pintu, ibu udah dilipat, udah cantik, action di pintu. Suaminya kaget, bengong aja, ya kagak biasa-biasa aja. Lama-lama suaminya teriak, indahnya bulan, tak seindah wajahmu, kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Kayak lipat memedok merah, pasti cangkang jengkolnya lima. Meta-meta, tapi masih mending mudah-mudahan, alhamdulillah. Berarti tuh lipen rasa jengkol. Bu, karena di banyak ibu-ibu soalnya nih, pengen punya anak soleh, pengen emaknya soleh duluan ya, amin. Pak pengen punya anak soleh Pak, bapaknya soleh duluan, amin. Makanya diajarin nih, emaknya bapaknya harus soleh duluan, supaya anak-anaknya ngikutin jadi anaknya yang soleh, amin. Ya Allah ya Rabban, jadi orang yang dicintai Rasulullah, yang dirindukan Rasulullah. Yang kedua, orang yang senang ngebasahin bibirnya dengan zikir, dengan istighfar, dan membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga terakhir, orang yang dirindukan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu nyenengin hati orang tuanya. Inilah birrul walidain, orang yang selalu berbakti kepada orang tua, nyenengin hati orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Inilah anak yang dirindukan Rasulullah. Sebaliknya Rasulullah ngancam gak bakalan ngasih syafaat meskipun tuh umatnya rajin sholat, rajin ngaji, ibadah, haji, umroh tiap tahun, tapi di akhirat gak bakalan dikasih syafaat oleh Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang rajin ibadah, rajin nyakitin hati orang tuanya. Maaf, sekarang udah banyak kejadian berita di mana-mana, banyak orang tua yang sakit hati sama anak. Betul nggak? Betul nggak? Bahasa udah nggak ada sopan santun sama orang tua sekarang. Kalau anak-anak zaman dulu mau ngelewatin emak, bapaknya jongkok dari kejauhan, Pak, geser dikit duduknya, saya mau numpang lewat. Anak kita begitu nggak Pak sekarang? Itu nggak sekarang? Enggak. Bapaknya telentang di rumah, tidur-tiduran, anaknya loncat, waduh, loncat kagok, nginjek leher bapaknya,
udah nginjek leher bapaknya, bukan nolongin, malah melototin bapaknya. Bokap sih, bokap. Manggilnya bokap, datang emaknya, wih nyokap. Datang neneknya, nyokap. Datang engkongnya, oh nyakop. Kacau tuh bahasa. Banyak orang tua sakit hati aman. Makanya ada di sekalian, jangan sakiti hati orang tua kita. Kalau kita pengen dirindukan Rasul, ketemu orang manusia yang paling sempurna di yaumil mahsyar, dari mulai sekarang, yuk senengin hati orang tua kita dengan tingkah laku kita. Jaga nama baik orang tua kita supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kekurangan, itu kebodohan saya, tolong dimaafkan. Kalau ada benarnya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya ya. Kita tutup doa yang singkat dari saya, tolong diaminkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'sim akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aminkan kembali, tangannya dibalikin, aminkan. Allahumma la taj'alna minal qaumil kafirin. Allahumma la taj'alna minal qaumil zalimin. Allahumma la taj'alna minal qaumil musyrikin. Allahumma la taj'alna minal qaumil jahilin. Allahumma la taj'alna minal qaumil mutakabbirin. Ibu-ibu diangkat lagi tangannya, dibalikin begini. Bapak-bapak nanti, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu duluan, laki-laki nanti belakang. Dah, yang tinggi. Dadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh guru kami, yaitu Bapak Kiai Haji Asepul Barok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wali Kota Bekasi, Ibu Haja Gunarti Rahmat Effendi. Acara yang terakhir ialah